paling tidak masyarakat itu tidak terbebani atau kesulitan. Saya yakin Bu Hobipah bisa kok. Selamat datang di Kopi Nawa. Sambil minum kopi, kita menalar wawasan kita. Di sini kita akan berbicara tentang banyak hal yang akan menambah wawasan kita, karena di podcast ini kita mendatangkan orang-orang penting yang akan membuat kita menjadi lebih tahu, lebih banyak, dan bisa saja kemudian justru menimbulkan pertanyaan. Jangan kemana-mana, bersama saya Anang Cak Bro, kita di Kopi Nawa. Ada aturan yang kita buat di sini di Kopi Nawa. Kopi berarti kita minum kopi, dan Nawa berarti 9. Ada 9 surputan yang akan kita lakukan sambil kita berbincang untuk mengetahui nalar dan wawasan kita tentang banyak hal yang ada di sekitar kita. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang spesial, dan tamu ini akan saya coba untuk gali bagaimana potensi daerah yang ada di daerahnya. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi A, tepatnya dari Dapil Lumajang, Jember. Assalamualaikum Bapak Eko Wahyudi. Waalaikumsalam Mas Anang. Beliau biasa disapa dengan sapaan akrab Abah Eko. Sapaan yang tentu bukan sapaan biasa di daerah Jember dan Lumajang, karena itu menunjukkan satu posisi yang terhormat, begitu ya Pak ya. Bicara Jember dan Lumajang, tentu kita akan tahu banyak hal. Salah satunya adalah kopi dan wisata. Yang tidak kalah menarik adalah tentang kopi. Nah, kopi di sini saya coba untuk melihat bagaimana literasi yang ada. Sejarah singkat Kopi Lumajang. Jadi Kopi Lumajang ini merupakan salah satu komunitas unggulan dari Jawa Timur yang tumbuh subur di lereng Gunung Semeru. Tentu kalau kita bicara lereng Gunung Semeru, kita sudah tahu seperti apa wilayah yang ada di sana. Dan di wilayah ini dikenal menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi berkat tanah vulkanik yang subur dan iklim pegunungan yang ideal. Sejak tahun 2014, budaya ngopi mulai berkembang di Lumajang dengan menjamurnya warung kopi yang menjadi ruang sosial dan budaya bagi masyarakat. Pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Lumajang mulai aktif mempromosikan kopi lokal melalui festival kopi yang memperkenalkan kopi khas lereng Semeru dengan merek Kolesem, Kopi Lereng Semeru. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap potensi kopi. Kopi Lumajang ini terdiri dari beberapa varietas seperti Arabica dari kawasan Gucit Alit dan Pasru Jambe, Robusta dari Tempur Sari dan Pronojiwo, serta Excelsa dikenal sebagai kopi nangka ya dari wilayah Ranuyoso dan sekitarnya. Masing-masing memiliki cita rasa yang unik yang kini mulai dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Itulah Lumajang, dan tentu saja kalau bicara Jember banyak potensi-potensi lain seperti tembakau dan juga pertanian serta buah-buahan. Lumajang juga terkenal dengan pisang, Pisang agung.
Pisang Agung ya, Bu? Iya, Pisang Agung. Itu kalau saya ke sana, kalau kemudian dikasih pisang yang panjangnya hampir 1 meter. 1 meter. Saya bingung menghabiskannya seperti apa. Jadi satu buah itu untuk satu keluarga ya, Bu? Ya memang enak itu. Memang enak. Gitu. Ya. Iya. Kalau jadi andalan. Jadi andalan. Kabupaten Lumajang itu. Iya. Dan pasarnya juga ada yang khusus di situ. Pasar yang sering kali ramai dan macet juga dulu ya. Iya, kalau pisang itu. Kalau sekarang sudah tidak macet lagi karena sudah nggak macet sudah. Nah, ini luar biasa, sebuah kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh wilayah lain. Dan hari ini kita berbicara bukan tentang kopi maupun pisangnya, tapi bagaimana kopi dan pisang ini kemudian bisa mensejahterakan masyarakat. Salah satunya dengan memahami bagaimana pelayanan publik yang ada di sana dan bagaimana pemerintah provinsi serta pemerintah Kabupaten Jember dan juga Lumajang berkolaborasi dalam memberikan kemudahan untuk kepentingan masyarakat di Jember dan Lumajang. Nah, Abah, kalau misalnya jenengan melihat selama ini dari beberapa varian yang saya sebutkan tadi, selama ini yang paling menonjol untuk Lumajang dan juga Jember itu apa saja buah-buahan dan juga komoditas petani lah istilahnya seperti itu. Kalau yang saat ini yang ngetren di Lumajang kalau itu ya Pisang Agung itu ya. Pisang Agung namanya. Jadi buah pisang di Lumajang ini mungkin salah satu penopang. Jadi di Jawa Timur kan memang penghasil pisang terbesar ya kan itu ya. Ada di Jawa Timur ini kan. Jadi artinya di antaranya di Kabupaten Lumajang ya artinya ya yang nopang itu loh. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya sebuah salah satu kabupaten lah. Salah satu kabupaten yang menghasilkan pisang terbaik. Ya, andalan. Jadi andalannya Pisang Agung. Iya, kan gitu. Jadi kalau misalnya ke Lumajang, kalau belum beli Pisang Agung, kalau belum beli Pisang Agung itu ya mungkin belum lewat Lumajang. Jadi kalau orang lewat Lumajang pasti pengen beli Pisang Agung gitu ya. Iya. Nah, makanya kalau dulur-dulur Kopi Nawa kalau lewat Jember dan Lumajang jangan lupa beli pisang. Iya, Pisang Agung gitu memang. Nama saya baru sekarang tahu namanya Pisang Agung. Pisang Agung sudah lewat bolak-balik sana, ya. Ya, Abah ini kan juga merupakan salah satu komoditi yang tentu harus mendapatkan support dari pemerintah. Dan salah satu yang sangat dibutuhkan hari ini adalah kecepatan dalam pelayanan publik baik di Jember dan Lumajang. Nah, kalau menurutnya dengan kira-kira kalau dengan turun ke lapangan, seperti apa sih potret nyata pelayanan publik di Jember dan Lumajang saat ini dan apa yang menjadi catatan penting karena dengan pelayanan publik yang luar biasa ini maka komunitas-komunitas ini maupun kebutuhan masyarakat bisa terlayani dan berjalan dengan baik. Sampai saat ini kalau kita bicara pelayanan di Lumajang ya lumayan, artinya sangat bisa diterima oleh masyarakat Lumajang dan juga Jember. Juga kalau dari sisi kondisi geografis dan sosial yang sangat beragam ya dari wilayah pesisir hingga pegunungan, ini berdampak pada pelayanan publik. Betul. Memang. Jadi terutama dalam akses kecepatan layanan dan pemerataan SDM tersebut ya terlebih di Jember dan Lumajang itu kepala daerah kan dari Partai Gerindra, tentunya nanti akan garis lurus dengan Presiden Pak Prabowo Subianto ya nantinya kan. Jadi contohnya di Lumajang, saya sering menerima keluhan ya. Jadi pada saat kita nongkrong, ngopi bareng, ataupun dari kita ngumpul dengan warga, itu banyak keluhan. Jadi gimana mereka itu kesulitan dalam mengakses layanan yang seperti kependudukan ya, karena jarak batasan tadi. Jadi itu tadi yang sering, karena kita juga sering ngobrol. Jadi kalau anggota dewan itu kan tidak hanya di kantor, kita harus dekat dengan masyarakat sehingga kita bisa menyerap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Gitu. Kalau di Jember sendiri itu kan memang sudah ada kemajuan ya di digitalisasi, tetapi kadang tidak diimbangi dengan kapasitas SDM yang memadai. Itu mungkin terutama nanti di tingkat desa ataupun kelurahan.
Ya ini tantangan di lapangan ya. Tentunya itu tantangan bagi kami sebagai anggota DPRD yang mewakili masyarakat Lumajang dan Jember. Nanti bagaimana sekiranya Pemprov itu bisa hadir untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Ya, sebelum jauh berbicara tentang bagaimana dan apa yang terjadi di di Jember dan Lumajang, mungkin kita perlu sedikit atau saya minta Abah sedikit bercerita nih, karena kan tidak semua wilayah itu sama kayak Surabaya, Sidoarjo yang datar-datar saja, gitu ya. Kemudian infrastrukturnya oke, kita mau kemana-mana dekat dengan fasilitas layanan umum yang juga memadai. Kalau Jember dan Lumajang yang saya tahu itu wilayahnya terdiri dari berbagai kontur wilayah, ada yang datar, ada yang pegunungan, ada yang bahkan harus masuk ke pelosok. Seperti apa gambaran di wilayah Lumajang dan Jember sendiri untuk kondisi alamnya, Pak? Jadi kondisi alam di daerah Lumajang itu tadi seperti yang disampaikan, jadi memang dari kadang itu memang susah. Jadi kalau dari pelosok yang terutama itu di daerah Kecamatan Tempur Sari, jadi kan aksesnya kan sangat sulit ya. Jadi memang itu ya butuh perhatian khusus tentunya kita sebagai yang ada di pemerintah provinsi. Mungkin kalau di kabupaten mungkin anggarannya mungkin masih belum memadai ya, dan untuk melakukan pelayanan yang lebih baik. Saya pikir kita harus ikut campur lah, artinya ikut andil untuk membangun daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Untuk wilayah di Jember maupun Lumajang, daerah pegunungannya itu lebih luas atau lebih luas mana daerah pegunungan dengan wilayah perkotaannya? Saya rasa nggak begitu ya, luas di kota lah. Kota ya. Luas di kota aja. Saya pernah ke Jember maupun Lumajang itu kayaknya jauh banget ya. Iya. Harus melewati tempat yang sawah-sawah, pohon, pinggir sungai ya. Dan itu, tapi untuk listrik di situ aman ya, maksudnya sudah listrik masuk hampir, ke pelosok ya. Kalau bicara layanan listrik itu hampir sudah terpenuhi untuk masyarakat Lumajang dan Jember, itu hampir sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi ya, berarti termasuk kategori wilayah maju ya, Bah ya, untuk fasilitas dan infrastruktur. Ya, masuk kategori maju lainnya. Untuk pemerintah kabupaten kota sendiri atau pemerintah kabupaten Jember maupun Lumajang sendiri, perhatian untuk infrastruktur untuk masyarakat di desa atau di pelosok seperti apa, Pak? Kan kalau bicara infrastruktur kan menjadi program prioritas pemerintah dimanapun ya. Jadi artinya nanti apa yang menjadi saat ini terjadi, saya rasa di Lumajang itu ya memang banyak keluhan, tetapi saat ini ketua yang saat ini juga sebagai Bupati Lumajang ya, itu aktif terus, jadi selalu berkoordinasi dengan kementerian. Harapannya apa yang menjadi kebutuhan terkait dengan infrastruktur yang ada saat ini itu bisa dipenuhi oleh pemerintah gitu. Jadi itu bentuk layanan bupati kita saat ini. Jadi ini untungnya bupati dan presidennya satu partai. Jadi termasuk jenengan juga kemudian saya sebagai wakil ya dari Partai Gerindra. Iya, beliau adalah wakil DPC, apa istilahnya? Ketua DPC Lumajang. Saat ini menjabat sebagai Bupati Lumajang, Bunda Indah. Jenengan wakilnya? Saya wakil rakyat. Wakil rakyat dari Partai Gerindra. Ya, artinya bahwa peluang Lumajang terutama yang hari ini, bahkan Jember juga bupatinya juga dari Partai Gerindra ya. Ini kader Gerindra. Kader terbaik Gerindra. Iya, ini bisa berkolaborasi untuk semakin mempermudah layanan publik terhadap masyarakat dengan adanya kemudahan berkomunikasi dan lain sebagainya, begitu ya, Pak ya, berarti ya. Ya. Makanya jadi harus memilih bupati yang mungkin sama dengan presidennya. Ya, karena itu bagaimanapun kan juga bentuk supaya memang betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Oh, mana yang bisa? Oh ya, berarti ya.
Gerindra Nah, lah ini saat saya ini. bicara begini karena kebetulan kedua wilayah ini sama-sama Gerindra. Gerindra, Ya, kader-kader jadi Gerindra terbaik. bupatinya. Nah, dan juga ketua DPRD-nya itu juga Gerindra, Gerindra semuanya. juga ya. Lumajang, Jember itu ketua DPR-nya dari Partai Gerindra. Gerindra ya, mudah-mudahan dengan keuntungan yang didapat, akses dari pusat, kemudian provinsi sendiri maupun pusat, kabupatennya juga, ini bisa semakin mendorong lebih keras lagi supaya kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik. Nah, kita kembali ke soal layanan publik tadi. Iya. Kalau dengan sendiri sebagai anggota DPRD Jawa Timur Dapil Jember Lumajang, nah, langkah konkret apa yang sudah Abah Eko didorong supaya layanan publik ini bisa menjadi lebih baik dari tahun ke tahun atau dari hari ke hari? Iya. Jadi kalau kami di Komisi A ya, jadi banyak menangani soal pemerintahan, jadi termasuk tentang pelayanan publik. Beberapa hal yang memang kami dorong itu, yang pertama itu kita mendesak peningkatan anggaran. Jadi untuk digitalisasi pelayanan publik di desa, bukan hanya sistemnya tapi juga pelatihan bagi aparat desanya itu. Jadi pemerintahan di desa pemerintahan yang paling bawah kan ada di desa. Jadi yang kedua itu penguatan layanan mungkin ada keliling seperti layanan di Dukcapil, layanan kesehatan terpadu dan penyuluhan hukum. Itu ya saya berharap itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung menyentuh pada masyarakat gitu. Ya. Jadi kita jemput bola, bukan masyarakat yang datang sana, tapi pemerintah lah yang hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Artinya masyarakat hari ini harus dimudahkan dan menjadi objek yang benar-benar ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita diberikan amanat kan sebagai pelayan masyarakat. Kalau bupati, gubernur itu kan sebagai pelayan masyarakat. Jadi mereka melayani masyarakat. Kalau kita sebagai penyambung aspirasi kan, kalau saya sebagai anggota dewan kan penyambung aspirasi. Jadi saya apa yang menjadi aspirasi masyarakat, ya saya sampaikan, dan nanti yang eksekusi itu kan dalam hal ini kalau di Pemprov Jatim kan gubernur. Ya, ini harus bisa berbuat untuk masyarakat Jawa Timur kan seperti itu. Harapannya kalau kita bicara yang menjadi aspirasi kita sampaikan, sehingga bagaimana gubernur bisa melakukan itu. Tapi saya sangat mengapresiasi kepada Gubernur Jawa Timur ya, Bu Hovifah, sudah sedikit banyak sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur Sekarang ini. Iya. Nah, seringkali yang kemudian terjadi bahwa ini menjadi rutinitas, artinya yang kemudian dilakukan hanya ini atau wilayah-wilayah ini saja. Nah, upaya advokasi pemekaran wilayah untuk pelayanan ini sendiri kira-kira ada nggak yang dilakukan supaya ini bisa makin melebar, jadi semua merasakan upaya untuk pelayanan publik ini menyentuh mereka, Pak? Ya, tentunya kan kita juga kalau kita mengadvokasi kita kan memang harus melayani yang terbaik tadi. Jadi kan memang harus turun. Jadi itu kita membuat layanan itu di berbagai macam titik kan. Jadi itu. Jadi bagaimana memang harus bisa tersentuh kan. Jadi kalau memang di sini nggak bisa, bagaimana titik ini harus bisa melayani kan seperti itu. Iya, jadi tidak hanya terpusat hanya yang gampang-gampang di makanya kita harus paham kan. Kita sebagai pelayan masyarakat ya harus tahu mana titik mana yang harus kita lakukan untuk berbuat untuk memberikan pelayanan tadi kan. Seperti itu. Untuk wilayah Lumajang itu ada berapa kecamatan, Pak? Kita ada 21 kecamatan. 21 kecamatan. Sebagai anggota dewan tentu jenengan punya kewajiban untuk turun ke masyarakat, menyerap apa yang ingin mereka dapatkan gitu ya. Itu artinya kan Anda bertemu melalui reses ataupun forum warga. Ada. Ini dari berapa? 21 kecamatan ini semua sudah pernah didatangi atau mungkin masih ada yang hampir. Jadi dengan keterbatasan waktu reses kan memang kan hanya 1 minggu satu mingguan ya. Jadi kita mungkin reses dalam 1 tahun ini juga masih 1 kali kan. Jadi untuk mencapai tujuan 21 kecamatan itu masih belum lah. 21 kecamatan itu masih terbagi dari beberapa desa, kelurahan ya. Daerah pada 1 kali titik kegiatan terus kan 150 orang. Jadi kita memang butuh waktu banyak sebetulnya kalau reses itu. Jadi bukan hanya kalau saat ini kan 3 kali ya. Reses itu kan 3 kali. Kalau saat ini
sebetulnya kalau kita biar lebih menyentuh pada masyarakat, kita harus memang banyak waktu Untuk banyak waktu untuk lebih banyak lagi waktu kita ketemu masyarakat tadi. Jadi mungkin waktu reses itu ditambah. Saya enggak gitu loh. Iya, iya. Tapi ini kadang-kadang paradok kan, orang berpikir dengan apa yang menjadi realita di lapangan. Anggaplah satu kecamatan tadi 21 satu kabupaten 21 kecamatan dan terdiri dari sekian desa. Itu artinya banyak titik. Kadang-kadang sebagai wakil rakyat banyak yang mengatakan ini anggota dewan atau wakil rakyat ini kok nggak pernah ada ya di gedung dewan ya. Kemana ini? Apakah ini juga menjadi salah satu yang kemudian terpikir untuk menjawab kepada mereka apa sih yang dilakukan oleh anggota dewan ini sehingga kok kayaknya anggota dewan gedung dewan jadi sepi ya gitu. Tidak ada jadi orang. begini, jadi kegiatan reses itu kegiatan yang sifatnya formal kan. Jadi intinya memang sudah dalam ketentuan yang ada kan sudah diatur oleh aturan yang ada. Tetapi kadang tadi seperti yang jadi kita bicara kadang masyarakat itu ya. Ada problem apa, persoalan apa, baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, itu kadang mengadunya ke dewan. Jadi kadang kita mau berangkat ke kantor, kita mau berangkat, kadang tiba-tiba datang. Padahal kita kan domisili kita di Surabaya. Pemilih kita ada di Lumajang dan Jember. Karena kita tiba-tiba datang, kan kita mau berangkat gimana kan gitu. Jadi kadang keluhan itu memang kadang tiba-tiba datang kan seperti itu. Artinya bahwa beliau-beliau ini ya memang adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang harus ada dan hadir di ibu kota provinsi. Tapi kemudian kan konstituennya di daerah dapil. Lumajang, Jember. Ya artinya di Jember, Lumajang. Harus bisa membagi waktu dengan baik. Iya, betul. Seperti apa selama ini dalam membagi waktu antara harus ada di dapil dengan harus ada di Surabaya untuk melaksanakan tugas sebagai legislasi atau legislatif, melakukan pengawasan lah terhadap. Ya, kita harus memang kalau kita membagi waktu itu ya, jadi harus pandai ya. Jadi kalau ada urusan problem dari keluhan di mana kita harus hadir di dapil, ya kita walaupun di luar kegiatan reses kita hadir juga kadang kan gitu. Jadi itu kita penting kita diatur sedemikian rupa yang sekiranya tidak mengganggu aktivitas kita ada di kantor. Kalau kita bicara di kantor, kita hampir dalam 1 minggu itu pasti kita ada kegiatan di kantor kok. Kita enggak. Kalau kantor dewan enggak pernah sepi. Enggak pernah sepi tuh kantor dewan itu. Jadi harus selalu ada on call setiap kali memang itu tugas legislasi. Kita harus siap. Jadi pada saat masyarakat membutuhkan kita harus hadir. Kan kita ini cuma wakil rakyat. Kita ini bukan siapa-siapa gitu. Ini wakil rakyat itu. Ini yang luar biasa, kita bukan siapa-siapa. Iya, kita bukan siapa-siapa. Tapi wakilnya rakyat. Kita wakilnya rakyat. Harus on call. Harus bisa memberikan yang terbaik kepada mereka yang mewakili kepada saya kan ya. Betul. Gitu. Ya, kalau misalnya sudah ketemu dengan rakyat, banyak catatan, itu terus dikemanakan, catatan itu sendiri? Jadi kalau kita bicara kegiatan formal reses, jadi kita ada catatan-catatan kita sampaikan ke fraksi. Fraksi ya? Iya. Jadi di mana nanti fraksi akan berkoordinasi komunikasi dengan komisi-komisi yang membidangi tentunya nanti kan. Iya. Bicara tentang digitalisasi, hari ini tidak ada satupun kepentingan yang tidak menggunakan atau tidak berbasis digital. Yang itu artinya juga kita terpengaruh terhadap luasan wilayah, kemudian kesiapan dari jaringan-jaringan internet, sinyal dari internet itu sendiri, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan digital. Kita mau ngurus apapun izin dan lain sebagainya kan sekarang sudah berbasis digital. Bahkan ketika kemudian kita ingin memasarkan produk kita, itu sekarang sudah digital juga, dengan kopi, dengan pisang yang tadi kita sebut sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Timur dari Lumajang Jember ini, itu kan juga butuh topangan tentang digitalisasi. Nah, untuk Jember dan Lumajang sendiri seperti apa dengan melihat kesiapan dari pemerintah dalam mendukung masyarakat pada era digitalisasi ini?
Jadi kalau kita bicara kesiapan dari pemerintah kabupaten baik Lumajang dan Jember itu dari sudah banyak, artinya sudah banyak aktivitas ataupun program-program terkait dengan digitalisasi. Jadi masyarakat sudah mulai terbiasa saat ini kan. Jadi di daerah-daerah di mana banyak masalah sinyal, jaringan internet dan minimal itu paling tidak itu sudah terpantau kan di situ kan. Jadi itu sudah menjadi tentunya akan menjadi perhatian kami nantinya di situ kan. Jadi sebenarnya sudah tidak jadi masalah lagi ada ketika masalah. kita bicara tentang karena itu kan memang sudah menjadi kebutuhan desa digital berbasis kebutuhan masyarakat sudah menjadi kebutuhan masyarakat kan seperti itu. Artinya bahwa digital ini sekarang tidak hanya di kota tapi sudah harus merambah desa-desa juga ya. Bahkan termasuk wilayah yang paling pinggiran pun itu digital harus sudah ada karena TikTok itu tadi gitu ya. Jadi bukan hanya TikTok ya. Jadi memang sistematis digital kan memang harus ada terkait dengan layanan-layanan yang terkait dengan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu memang harus gimana caranya pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut kan seperti itu kan. Ya tentu kan ini juga membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk mereka bisa memahami. Nah kalau nyenengan lihat ini sudah mulai terlihat di desa-desa di daerah Jember Lumajang untuk pelatihan digital ini. Udah banyak, itu udah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah baik kabupaten. Saya yakin juga Pemprov sendiri kemarin dengan Keminfo itu banyak merencanakan. Jadi banyak merencanakan bagaimana digitalisasi terkait dengan pelayanan masyarakat itu sudah direncanakan betul. Itu memang betul-betul masyarakat Jawa Timur itu memang sudah harus era digitalnya era digital itu sudah masuk, sudah paham dan sudah mempraktekkan. Sudah, artinya sudah masuk dalam proses perencanaan yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi ini kabar menggembirakan berarti bagi teman-teman atau dulur Kopi Now yang ada di daerah-daerah bahwa tidak perlu khawatir lah soal digitalisasi ini karena seperti tadi disebutkan oleh Abah Eko bahwa pemerintah sudah menyiapkan infrastrukturnya sehingga begitu dibutuhkan sudah langsung on air istilahnya seperti itu ya. Nah hari ini tentu kan tidak kemudian apa yang tadi jenengan sampaikan atau Abah Eko sampaikan kan tidak ada halangan, tidak ada keluhan, pastilah ada lah ya. Bagaimana masyarakat yang inginnya serba cepat, serba mudah. Nah, keluhan paling umum yang Abah Eko dengar langsung dari masyarakat selama reses ini apa aja ya, selain digital, hal-hal lain juga mungkin ada yang disampaikan, Mbak? Ya, kalau bicara keluhan, kalau bicara secara umum ya, jadi memang infrastruktur terkait jalan itu memang juga keluhan. Tetapi saat ini pemerintah baik di kabupaten maupun pemerintah provinsi sendiri itu sudah artinya sudah betul-betul memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi seperti itu. Jadi semuanya sudah banyak respon artinya terkait dengan keluhan masyarakat saat ini. Kalau di Jember ada wadul kusnya, di Lumajang ada wadul bundanya kan itu. Itu udah banyak gitu. Jadi itu memang untuk merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat gitu loh. Jadi itu mungkin artinya bahwa pemerintah sudah menyiapkan diri untuk atau terbuka untuk menerima keluhan-keluhan itu ya. Betul. Nah untuk ini kadang-kadang kan juga masalah digitalisasi lah. Salah satunya itu kan harus juga dialami atau didapatkan oleh lansia, kemudian disabilitas gitu. Itu kan juga merupakan bagian dari masyarakat yang juga harus dilayani. Kalau di Jember dan Lumajang sendiri untuk bantuan terhadap mereka-mereka yang mungkin agak kurang atau butuh perhatian khusus seperti apa, Mbak? Seperti lansia maupun disabilitas berkebutuhan khusus lah istilahnya. Jadi kalau di Lumajang ya, selama saya menjabat sebagai wakil rakyatnya masyarakat Lumajang, jadi untuk kebutuhan khusus disabilitas tadi itu banyak programnya. Jadi banyak yang menyentuh langsung pada mereka. Banyak. Jadi kayaknya saya harus pindah ke Lumajang aja. Iya, nggak apa-apa. Sudah mulai. Kalau di Lumajang itu memang banyak banyak keunggulan lah. Jadi kalau panjenengan mau pindah ke Lumajang itu malah lebih asik kayak. Iya. Berapa tanah per meter di sana, Bang? Ya murah banget lah. Murah ya? Iya. Dibandingkan Surabaya ya? Dibandingkan Surabaya. Kalau untuk investasi kira-kira di situ seperti apa, Bang? Gampang nggak kira-kira?
Di sana kalau kita bisa untuk investasi ya pemerintah komitmen jadi memberikan kemudahan, keterbukaan terkait mereka yang mau menginvestasikan untuk membangun investasi di Kota Lumajang maupun di Jember. Jember ya. Ya ini kesempatan sudah dibuka. Nanti kalau misalnya memang butuh informasi lebih lengkap bisa menghubungi Abah Eko ya. Siap. Ya. Ya, harapan jenengan ke depan ini ya, tentu kan setiap tahun kita harus memiliki kemajuan lah, Ya, lebih baik dari yang kemarin. Walaupun mungkin tidak sempurna, tapi minimal ada hal-hal yang baru. Harapan jenengan ya Abah Eko ke depan untuk pelayanan publik di Dapil Lumajang Jember sendiri seperti apa harapannya? Jadi harapan saya itu paling tidak masyarakat itu tidak terbebani atau kesulitan. Jadi dengan digitalisasi tadi masyarakat itu langsung jadi merasakan layanan yang prima. Jadi baik itu di pelosok maupun di kota, saya berharap masyarakat yang ada di Lumajang maupun Jember itu merasakan terkait apa yang ada saat ini, yang lagi berkembang saat ini, mereka merasakan betul apa itu. Ya harus bisa dinikmati bagaimana pemerintah di situ hadir. Hadir artinya bahwa pemerintah tidak menunggu tapi melakukan jemput bola seperti yang tadi dengan sampaikan tadi ya. Artinya yang jauh-jauh tidak perlu datang ke kota untuk kemudian mengurus hal-hal yang bersifat administrasi, tapi bisa lebih dekat dengan masyarakat. Luar biasa. Ini mudah-mudahan mudah-mudahan ini menjadi sebuah harapan besar ya untuk masyarakat terutama di Lumajang dan Jember untuk bisa lebih baik dan mendapatkan pelayanan. Siap. Ini hari ini kita luar biasa ya, Dulur Kopi Nawa, karena saya sama Abah Eko ini sama-sama pakai udeng ya. Gitu ya. Udeng. Ini udeng khas mana ini, Bang? Kalau udeng yang saya pakai saat ini khas di mana saya dilahirkan. Iya, dibesarkan, dilahirkan di sana. Di Banyuwangi. Iya, di Banyuwangi. Oh, jadi ini hitam. Memang kalau warna itu banyak. Kalau warna tapi banyak, ya. Modelnya ya seperti inilah. Ini memang khas dari sana ya? Iya, memang. Jadi saya ini memang sengaja beli di pengrajin di sana. UMKM saya beli ya UMKM. Saya selalu borong. Jadi kebetulan saya di Lumajang itu ketua Ikatan Keluarga Banyuwangi. Jadi saya selalu selalu membangun kecintaan masyarakat yang saat ini ada di Lumajang, merantau di Lumajang, tetap cinta pada Banyuwangi. Jadi saya selalu bawa, bukan saya menjual udeng ke mereka, enggak, tapi paling tidak mereka tetap mengenali jadi identitasnya lahir di Banyuwangi. Itu. Kalau saya kan udengnya Surabaya ya. Memang beda, tetap memiliki khas. Jadi kalau saya orang Surabaya sih sebenarnya enak ya kalau kita nggak punya signal, karena di sini ada antennya, Bah. Ini ada antennya. Jadi kita mau nyari 3G, 4G, 5G. Jadi ini luar biasa karena meskipun sukses di Lumajang, tapi tidak lupa dengan tanah kelahiran. Iya, betul. Gitu ya. Ada kenangan luar biasa dari Banyuwangi sehingga sampai hari ini masih tetap tidak bisa lepas dari Banyuwangi meskipun wakil di. Kalau bicara kenangan sangat indah karena bagaimanapun saya lahir di Banyuwangi, besar di Banyuwangi, banyak kenangan yang memang nggak bisa terlupakan sehingga saya harus selalu ingat pada tanah kelahiran itu. Jadi sehingga walaupun saya jauh hidup merantau, masyarakat itu menghendaki itu tadi dengan istri saya sebagai kepala desa di sana dipaksa itu istri saya. Iya. Gitu loh. Saya agak curiga nih. Curiga ya. Nanti terakhir nanti malah berlabuh di Banyuwangi 1 ini. Lah. Ya, kita serahkan aja semua gitu takdir Tuhan. Iya. Ya, masyarakat Banyuwangi rencana Tuhan itu lebih baik. Anda punya warga yang sangat luar biasa menjadi wakil rakyat walaupun hari ini masih magang di Lumajang Jember. Magang. Tapi nanti ilmunya akan kembali ke Banyuwangi. Karena Banyuwangi luar biasa dengan wisatanya, dengan segala kemajemukan masyarakatnya, dan boleh dikatakan memang ini matahari kabupaten matahari terbit dari timur ya. Dari timur ya. Dengan segala macam budaya luar biasanya. Yang kita juga kenal dulu ada cerita KKN dari Desa Penari.
Iya itu. Pernah tahu atau pernah nyari tahu sampai seperti Nggak pernah nyari tahu saya, nggak pernah. Iya, Karena saya bukan sejarawan. Gitu. Ya, saya hanya mengenangi diri saya aja. Iya, bukan fokus untuk seperti itu, tapi fokus untuk bagaimana membangun masyarakat, membesarkan masyarakat Jawa Timur, mensejahterakan masyarakat di Lumajang dan Jember yang hari ini diwakili ya. Apa ya? Terakhir apa? Harapan jenengan ke depan untuk pelayanan publik di pemerintah Provinsi Jawa Timur secara merata ini seperti apa harapan? Jadi saya berharap kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bu Gubernur, Bu Khofifah, betul-betul memberikan layanan yang terbaik. Jadi kalau bukan berarti saat ini tidak baik, tapi sudah baik. Tapi saya berharap jangan sampai ada keluhan-keluhan lagi, karena bagaimanapun keluhan itu selalu ada, seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi keluhan itu selalu ada. Jadi sehingga saya berharap ke depan tidak ada lagi keluhan. Tidak ada keluhan masyarakat. Jadi puas gitu loh. Jadi puas. Lahir dan batin gitu loh. Saya berharap seperti itu. Saya yakin Bu Khofifah bisa kok. Wah, ini luar biasa. Kalau sudah saya yakin Bu Khofifah bisa, berarti Bu Khofifah harus yakin juga bisa membangun Jawa Timur ya. Saya yakin begitu, seperti itu. Ya, luar biasa. Abah Eko banyak insight penting tentang bagaimana pelayanan publik yang kita bisa lihat, bisa dengar tadi dari apa yang disampaikan oleh Abah Eko, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra, yang memiliki privilege luar biasa. Dua wilayah ini memiliki jalur yang cukup cepat ke Jakarta karena sama-sama dari Partai Gerindra, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Jember dan Lumajang, dan tentu saja mudah-mudahan beliau tetap istiqomah untuk bisa membangun Jawa Timur dengan luar biasa. Amin. Terima kasih Mas Anang, TV Nawacita, dan salam untuk semua masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Lumajang dan Jember. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan sukses selalu untuk semuanya. Ya, baik. Baru saja kita bersama dengan narasumber kita, Abah Eko, yang sudah mengeksplor banyak hal tentang Jember dan Lumajang dan bagaimana visi luar biasa untuk membangun Jember dan Lumajang. Saya Anang Cak Bro, kita jumpa lagi di Kopi Nawa mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you.